Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Guru hari ini. Semoga kalian hari ini tetap sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, muatan PPKN KD 3.3. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Dengan mencermati isi teks dan penjelasan guru, siswa dapat memahami perbedaan individu berdasarkan jenis kelamin di rumah. 2. Dengan mencermati isi teks dan penjelasan guru, siswa dapat mengelompokkan perbedaan individu berdasarkan jenis kelamin di rumah. 3. Dengan mengamati gambar dan teks yang ada, siswa dapat mengenal individu berdasarkan jenis kelaminnya. 4. Dengan mengamati isi teks dan penugasan guru, siswa dapat memahami perbedaan individu berdasarkan suku atau asal daerahnya. 5. Dengan mengamati isi teks dan penugasan guru, siswa dapat memahami karakteristik individu berdasarkan usia anggota keluarga. 6. Dengan mengamati isi teks dan penugasan guru, siswa dapat mengelompokkan karakteristik individu berdasarkan usia anggota keluarga. Tugas dalam keberagaman. Manusia hidup di lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, terdapat banyak keragaman. Ada keberagaman jenis kelamin, suku bangsa, dan usia. Walaupun berbeda, kita tetap harus saling menghargai dan dapat melakukan kegiatan bersama. Dengan saling menghargai akan tercipta kehidupan yang rukun, aman, dan damai. Perbedaan jenis kelamin teman laki-laki dan teman perempuan. Di lingkungan rumah kalian tentu ada teman yang laki-laki dan ada yang perempuan. Kita harus bersikap baik kepada semua teman. Jangan pilih-pilih, pilih yang laki-laki saja atau yang perempuan saja. Jadi semuanya kita harus bersikap baik. Bersikap baik kepada teman akan menciptakan kerukunan. Kalian tentu mempunyai banyak teman di rumah. Teman perempuan dan laki-laki berbeda ciri-cirinya. Selanjutnya, marilah kita pelajari perbedaan ciri-ciri anak laki-laki dan ciri-ciri anak perempuan. Yang pertama, ciri anak laki-laki. Yang pertama, berambut pendek. Kedua, memakai celana. Yang ketiga, tidak memakai anting. Selanjutnya, untuk ciri-ciri anak perempuan, yang pertama, berambut panjang. Yang kedua, memakai rok. Yang ketiga, memakai anting. Kalau misalnya tidak pakai jilbab. Jadi kalau memakai jilbab tidak kelihatan antingnya. Jadi bisa dilihat, oh anaknya memakai jilbab, berarti anak perempuan. Ciri-ciri dari anak perempuan. Selanjutnya, untuk mengetahui ciri-ciri perbedaan anak laki-laki dan perempuan, bisa kita lihat dari namanya. Nah, ini adalah contoh nama-nama anak laki-laki dan perempuan. Contoh nama anak laki-laki: 1. Edo, 2. Beni, 3. Budi, 4. Aldo, 5. Reno. Sedangkan contoh nama anak perempuan: 1. Siti, 2. Dayu, 3. Lani, 4. Ita, 5. Ayu. Nah, dari contoh nama-nama tersebut, kalian bisa membedakan mana nama anak laki-laki dan mana yang nama anak perempuan. Mengenal perbedaan suku bangsa di Indonesia.
Indonesia terdiri dari banyak pulau. Di setiap pulau terdapat beragam suku bangsa. Contoh suku bangsa dari berbagai pulau di Indonesia adalah sebagai berikut. Marilah kita lihat slide berikutnya. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Temanmu juga tentu berasal dari berbagai suku. Kita harus memiliki sikap saling menghargai dan menerima perbedaan antar teman. Contohnya itu yang perbedaan suku. Walaupun berbeda suku, kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Keberagaman usia di lingkungan sekitar. Ada perbedaan usia antara anggota keluarga. Ada ayah, ibu, dan anak. Di dalam keluarga itu tentu semuanya usianya berbeda-beda. Secara umum, perbedaan usia dikelompokkan menjadi 3. Perhatikan tabel di bawah ini. Usia 0 sampai 12 tahun termasuk kategori anak-anak. Usia 13 sampai 17 tahun termasuk kategori remaja. Usia 18 tahun ke atas termasuk kategori dewasa. Kalau usia kalian sekarang di antara 7 atau 8 tahun, berarti masuk kategori anak-anak. Kalau orang tua kalian sudah berusia di atas 18 tahun semuanya, berarti termasuk kategori dewasa. Selanjutnya, marilah kita belajar mengerjakan soal dengan memasangkan usia dan kelompoknya yang sesuai. Di sebelah kiri, Bu Guru siapkan tabelnya, sebelah kanan adalah soalnya. Mari kita perhatikan soalnya. Gambar yang pertama adalah anak berusia 6 tahun. Di dalam tabel kita lihat 6 tahun itu termasuk usia 0 sampai 12 tahun. Berarti kategorinya termasuk anak-anak. Yang kedua adalah gambar seorang kakek berusia 62 tahun. Kita lihat di tabel 18 tahun ke atas termasuk di situ usianya, berarti kategori dewasa. Yang ketiga, gambar anak berusia 13 tahun. Kita lihat di tabel, usia 13 tahun itu termasuk kategori remaja. Yang keempat, ada seorang anak laki-laki berusia 20 tahun. Kita lihat di tabel, 20 tahun itu termasuk 18 tahun ke atas, berarti masuk kategori dewasa. Yang terakhir adalah gambar seorang bapak berusia 35 tahun. Kita lihat di tabel, 35 tahun itu masuk di usia 18 tahun ke atas, berarti termasuk kategori dewasa. Nah, anak-anakku semuanya, demikian tadi belajar bersama kita pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.